teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Pengantar Jenazah. Buat kalian yang sudah tidak sabar dengan kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Tepat jam 2 dini hari, akhirnya kita sampai di makam Louis Gawir. Mobil yang kita kendarai harus menembus jalanan yang berliku dan berbelok tajam. Beberapa kali, aku harus berhati-hati karena jalanan yang kita lewati adalah punggung gunung dengan jurang yang ada di sisi kiri jalan. Kabut tebal kembali menutupi jalanan yang kita lewati, sehingga membuatku harus mengendalikan mobil ambulan yang aku bawa secara perlahan. Lampu depan mobil ambulan yang aku kendarai adalah cahaya satu-satunya yang menyibak kegelapan malam. Dan ketika kita semua sampai di makam Louis Gawir, cahaya mobil ambulan itu mendadak redup, seperti kalah oleh sesuatu yang gelap dan mengelilingi tempat itu. Makam Louis Gawir berdiri di sebuah tempat yang terpencil di tengah-tengah hutan bambu yang sangat lebat. Batang-batang bambu itu menjulang tinggi dan berdiri rapat seperti tembok yang tidak tertembus. Kita yang baru saja sampai, tiba-tiba disambut oleh angin dingin yang berhembus pelan, membuat dedaunan bambu yang tinggi menjulang itu berdesir dan membuat suara yang menakutkan. Suara itu terdengar sejuk ketika siang, namun ada sesuatu yang berbeda ketika kita mendengarnya ketika malam. Seakan-akan suara itu adalah suara-suara dari kegelapan yang memanggil kami untuk pergi dari tempat yang menyeramkan ini. Usep yang berada di sebelahku seperti ragu ketika mobil yang kita kendarai sampai di sana. "Benar, ini tempatnya?" tanyanya kepadaku. Aku mengangguk pelan dengan perasaan ragu yang menyelimutiku. "Mungkin," jawabku dengan pelan. Karena apa yang dikatakan oleh para warga di pos ronda, aku ikuti semua petunjuknya, dan ini adalah ujungnya, seperti yang dikatakan oleh mereka. Aku dan Usep duduk begitu lama di dalam mobil. Tidak ada dari kita berdua yang berani keluar dari mobil. Hanya sebuah lampu mobil yang menyala yang menjadi cahaya satu-satunya di tempat itu. Dan kita merasa takut untuk keluar dan mencari tahu apa yang akan Bunga lakukan sekarang di tempat ini. Di tengah-tengah ketakutanku, tiba-tiba Bunga berdiri. Dia berjalan secara perlahan ke pintu belakang ambulan. Dan tidak lama kemudian dia langsung beranjak turun, membuatku dan Usep seketika melihat ke arahnya yang kini meninggalkan ambulan dengan kotak yang dia bawa. Seperti menghiraukan kita berdua, dia berjalan pelan menembus kegelapan ke arah hutan bambu yang lebat di ujung sana. Aku dan Usep seketika saling bertatapan. Wajah-wajah ketakutan nampak terlihat dengan jelas ketika aku saling bertatapan. Aku rasa kita harus menemani anak itu," tanya Usep dengan nada yang pelan. "Tapi masa kita biarkan jenazah Pak Wira sendirian di sini?" tanyaku yang ragu dengan apa yang dikatakan Usep. Usep mendadak terdiam. Namun dia seketika membuka jendelanya dan melihat Bunga yang berjalan semakin menjauh dari kita berdua di dalam kegelapan. "Mungkin dari kita harus bagi tugas. Aku yang menemani Bunga dan kamu jaga jenazah Pak Wira," kata Usep yang tiba-tiba membuka pintu mobilnya dan turun secara perlahan. Aku awalnya ingin menahan Usep lebih lama, bukan karena aku harus berjaga dengan jenazah Pak Wira yang terbujur kaku di belakang sana. Tapi yang aku takutkan adalah suasana tempat ini yang tidak mengenakkan dan aku seperti sedang diawasi dari berbagai arah. Namun Usep nampaknya langsung meninggalkanku. Setelah berbicara seperti itu, dia berlari sambil menyalakan senter di HP-nya untuk menyusul Bunga yang kini sudah berjalan entah kemana. Akhirnya, aku ditinggal sendirian di dalam mobil. Sesekali aku melihat jenazah Pak Wira yang terbujur kaku di balik keranda yang tidak tertutup rapat oleh kain. Sehingga
Aku bisa melihat tubuhnya yang dibalut oleh kain kafan putih yang bersih. Tubuh Pak Wira yang dingin seperti memancarkan sesuatu yang aneh. Meskipun wajahnya tertutup oleh kain, tapi aku seperti melihat tatapan matanya yang menatapku dari dalam kain yang menutupinya. Aku seperti diawasi olehnya, yang mengawasi dari dalam keranda dengan tubuhnya yang tidak bernyawa. Baru saja beberapa menit ketika aku ditinggalkan sendirian di sana, hawa dingin dari pintu mobil ambulan yang terbuka tiba-tiba merayap masuk dan membuatku kedinginan. Jaket tebal yang aku pakai sepertinya tidak bisa menahan hawa dingin ini. Dan di tengah-tengah perasaan takutku yang mulai muncul secara perlahan, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah sebuah perasaan yang tidak perlu aku takutkan. Tidak terasa, 10 menit pun berlalu. Aku melihat jam tangan digital yang aku pakai dan sekarang sudah hampir jam setengah 3. Suasana semakin dingin. Bahkan aku seperti mendengar suara-suara aneh yang mulai terdengar dari balik hutan bambu yang lebat. Suara itu tidak terdengar jelas karena tersamarkan oleh suara angin malam yang berhembus dan mengembaskan daun-daun yang ada di sekitar mobil ambulan yang aku kendarai. Suasana di dalam mobil pun mendadak tidak nyaman. Jenazah Pak Wira seperti menatapku dari arah belakang. Dia seperti hidup dan matanya bergerak di balik kain kafan yang tertutup rapat di balik keranda yang ada tepat di belakangku. Pada saat itu, aku akhirnya keluar dan menyender ke pintu mobil dengan lampu mobil yang masih menyala terang. Asap rokok yang aku nyalakan kini menemaniku di balik kegelapan malam. Beberapa kali aku menghisapnya, dan beberapa kali asap putih keluar dari mulutku sebelum akhirnya asap itu terbang dan menghilang di telan kegelapan. Aku berusaha menenangkan hatiku, mencoba mengendalikan ketakutanku, karena aku sudah beberapa kali mengantarkan jenazah di malam hari sehingga aku sedikit terbiasa dengan situasi ini. Tidak terasa, sudah 30 menit berlalu, namun tidak ada tanda-tanda dari Bunga dan Usep yang kembali dari hutan bambu yang ada di belakang sana. Tidak terasa pula, sudah 2 batang rokok yang aku hisap, dan ini adalah rokok ketiga yang aku nyalakan ketika sedang menunggu mereka. Aku kembali mengambil 1 batang rokok dari saku celanaku. Lalu tidak lama, aku menyimpannya tepat di mulutku dengan salah satu tanganku yang menyalakan korek api agar aku bisa menghisapnya. Namun, tepat ketika api di dalam korek api itu menyala, tiba-tiba, tepat dari arah hutan, muncul beberapa langkah kaki manusia. Langkahnya terdengar sangat berat dan hal itu tentu saja membuatku mendadak terdiam. Bahkan, aku jadi tidak sempat untuk merokok dan mulai menyimpan korek api yang sudah aku nyalakan ke saku celanaku. Aku refleks untuk menoleh ke arah belakang. Dan ketika aku melihat sesuatu yang muncul dari arah belakang, tubuhku tiba-tiba membeku. Suara yang muncul itu menggema di antara deretan pohon bambu yang lebat di belakang sana. Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman yang menghantam permukaan tanah dengan beban yang berat. Seketika, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu bahwa ini bukanlah langkah kaki dari Bunga dan Usep yang kembali dari belakang sana. Aku berpacu dengan rasa takut yang tiba-tiba mencekikku dari berbagai arah. Namun di satu sisi aku juga penasaran atas suara tersebut. Sehingga aku memutar tubuhku dan berjalan ke sisi kanan mobil ambulan itu. Hanya untuk melihat wujud dari suara itu dari balik jendela mobil yang ada di dekatku. Tidak lama kemudian, entah dari mana datangnya, kabut tebal tiba-tiba muncul dan membungkus hutan bambu yang ada di sekitar mobil ambulan tersebut. Pandanganku tiba-tiba terhalang secara perlahan karena kabutnya begitu pekat. Kabut itu datang bersamaan dengan suara langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat. Apalagi kabut yang terlihat seperti dinding putih yang tidak bisa ditembus oleh cahaya yang membuat penglihatanku terbatas. Aku hanya bisa melihat dengan seksama ke asal suara yang kini semakin lama semakin mendekat. Dan di balik tirai kabut yang menutupi penglihatanku secara samar-samar, aku melihat
Beberapa bayangan besar dan tinggi yang berjalan beriringan sambil membawa sesuatu yang membuat darahku seketika membeku pada malam itu. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, semakin menghantam tanah dengan intensitas yang semakin meningkat. Entah mengapa, setiap langkah kaki yang semakin berat itu menambah kengerian yang merayap secara perlahan dari ujung kaki hingga ke leherku. Tubuhku seperti membeku. Aku seperti tidak bisa mengalihkan pandanganku dari sosok itu. Meskipun hatiku berteriak seperti mengisyaratkan bahwa aku harus menjauh, tapi kakiku tidak bisa bergerak, sehingga aku hanya bisa terdiam dan mematung di sana. Tidak lama kemudian, sosok itu muncul dari balik kegelapan. Beberapa sosok muncul dengan sebuah keranda mayat berwarna hitam yang terbuat dari kayu tua, yang mendekati mobil ambulan yang terparkir di sana. Sosoknya benar-benar hitam dengan tubuhnya yang tegak dan bergerak seperti manusia yang berjalan ketika sedang mengantarkan jenazah ke liang lahatnya. Aku berusaha untuk mengatur nafasku. Detak jantungku mendadak berdetak dengan kencang atas apa yang aku lihat. Baru kali ini, aku melihat sesuatu yang mengerikan seperti ini. Dan ketika aku melihat sosok tersebut, secara perlahan kenangan akan sesuatu yang mengerikan di masa lalu tiba-tiba muncul seketika dan memenuhi pikiranku sehingga aku semakin ketakutan. Sosok itu mendekat secara perlahan dan cahaya dari lampu mobil secara perlahan meneranginya sehingga aku bisa dengan jelas melihat wujudnya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala ketika aku melihatnya dengan jelas. Dari sosok-sosok yang mengangkut keranda hitam yang mendekat ke arah mobil ambulan, terlihat wajah-wajahnya yang rusak, seperti manusia yang mengalami kecelakaan hebat sehingga wajahnya tidak berbentuk sama sekali. Dan itu semakin mengingatkanku dengan sebuah kenangan lama yang ingin sekali aku lupakan. Wajah-wajah itu berjalan dengan mimik muka yang datar. Wajahnya terlihat rusak dan penuh dengan luka yang menganga. Di beberapa bagian wajahnya terlihat cairan hitam pekat seperti darah yang sudah membusuk. Bola matanya terlihat menghilang dan hanya menyisakan rongga mata yang kosong dan menatap lurus ke depan tanpa henti. Mereka berjalan seperti sedang memancarkan kehampaan di tengah-tengah kegelapan malam di makam Louis Gawir yang mengerikan ini. Aku benar-benar tidak berani bergerak, bahkan untuk sekedar menarik nafas yang dalam. Setiap gerakan yang aku akan lakukan terasa sangat beresiko. Aku takut mereka tahu bahwa ada aku yang sedang bersembunyi di balik ambulan yang sedang terparkir ini. Sosok-sosok yang menyeramkan itu terlihat berjalan ke arah pintu belakang ambulan yang terbuka. Dan tidak lama kemudian, mereka menurunkan keranda hitam yang mereka bawa. Dan tidak lama, para makhluk itu mengulurkan tangannya yang pucat, seperti kulit mayat yang telah lama busuk dimakan usia. Jari jemarinya terlihat panjang dan kurus, bergerak perlahan dan memegang keranda besi yang menutupi jenazah Pak Wira yang ada di sana. Terdengar suara besi dari keranda yang ditarik secara perlahan oleh mereka semua. Para makhluk yang menyeramkan itu menarik keranda mayat dan menjatuhkannya tepat di depan mereka ketika jenazah Pak Wira sudah keluar dari mobil ambulan. Tubuh Pak Wira terjatuh dengan keranda besinya yang terbuka. Dan pada saat itu juga, salah satu dari makhluk itu tiba-tiba mengambil sesuatu dari keranda yang tadi dia bawa. Sebuah karung goni berwarna coklat tua terlihat diambil olehnya. Dan secara bergantian mereka membawa 4 karung goni yang terlihat penuh dan menyimpannya di dalam mobil ambulan tersebut. Sedangkan jenazah Pak Wira, mereka ambil dan mengangkatnya untuk disimpan ke dalam keranda hitam yang dia bawa. Aku benar-benar terperangah. Tubuhku benar-benar ketakutan melihat pemandangan itu. Bahkan, saking takutnya mulutku terbuka lebar, namun tidak ada suara yang keluar. Jenazah Pak Wira disimpan di dalam keranda mayat berwarna hitam dari makhluk yang menyeramkan tersebut. Dan tidak lama kemudian mereka kembali mengangkat keranda itu dan berjalan meninggalkan mobil ambulan itu
secara perlahan. Jujur, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Aku hanya bisa melihat pemandangan itu di balik jendela mobil tanpa pernah bisa mendekati para makhluk yang menyeramkan itu. Aku baru bisa bergerak, tepat ketika mereka menghilang dari dalam kegelapan. Dengan tergesa-gesa, aku langsung berlari ke belakang mobil dan melihat beberapa karung goni yang tadi mereka simpan di sana. Astaga, apa ini? Gumamku yang kaget melihat isi dari karung itu. Terlihat ada total 4 karung goni yang penuh dan terlihat berat. Beberapa karung goni itu tidak tertutup rapat sehingga aku bisa melihat isinya. Dan ketika aku melihatnya, rupanya itu adalah kumpulan uang berwarna merah yang membuatku hanya bisa menggelengkan kepalaku pada saat itu. Seketika, aku langsung melirik ke arah jalanan kecil di mana Usep dan Bunga berjalan ke arah sana dan belum kembali hingga saat ini. Aku juga sempat mengeluarkan HP-ku dan mulai menelpon Usep untuk segera kembali ke arah ambulan. Namun entah mengapa, Usep tampaknya tidak menjawab teleponku. Aku mempunyai kenangan buruk tentang hal ini, sehingga aku tidak mau menerima uang-uang ini, sehingga aku kembali merasakan rasa takutku yang lebih dalam. Apalagi, aku ditugaskan untuk membawa jenazah Pak Wira hingga dikebumikan di tempatnya. Bukan tempat seperti ini, yang jenazahnya kini menghilang entah kemana. Aku merasa bertanggung jawab atas apa yang aku lihat. Rasa takut yang menyelimutiku kini beradu dengan keberanian yang mulai muncul secara perlahan. Dan hal itu memaksaku harus bertindak, karena aku tidak bisa meninggalkan jenazah itu begitu saja. Aku berusaha membalikan badan, menatap hutan bambu yang gelap, di mana di sana adalah tempat jenazah Pak Wira menghilang. Aku berusaha meyakinkan tubuhku bahwa aku harus mengejarnya, apapun yang terjadi. Karena ini bukan tujuan akhirnya, dan aku bertanggung jawab untuk mengantarkannya hingga tempat terakhirnya. Namun, tepat ketika aku melangkahkan kaki untuk meninggalkan mobil ambulan yang ada di sana, apa yang aku lihat seperti berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Situasi hutan bambu itu mendadak mengeluarkan aura yang menusuk, bahkan terasa sangat dingin dan sunyi, seperti menolakku ketika aku mendekat ke arahnya. Apalagi semakin aku berjalan, aku seperti melihat bayangan-bayangan yang menatapku di balik rumpun bambu yang mengelilingiku pada malam itu. Cahaya senter di HP yang aku pegang tampaknya tidak bisa menangkap bayangan-bayangan itu. Karena ketika aku menyorotnya dengan cahaya, bayangan-bayangan itu seketika bergerak dengan secepat kilat dan hanya menimbulkan suara dari dedaunan yang saling beradu satu sama lain. Aku berusaha untuk tetap berjalan dan tidak menoleh ke arah bayangan-bayangan itu. Namun, gangguan demi gangguan semakin banyak ketika aku melangkah. Mereka semua seperti mengawasiku, mengawasi setiap langkahku, dan aku tahu bahwa mereka bukanlah manusia. Karena selain ada bayangan-bayangan yang mengawasiku dari segala arah, aku juga mendengar suara-suara yang muncul entah dari mana. Suara itu seperti suara orang yang tertawa. Namun suara tawanya itu sangatlah dingin dan menyeramkan. Sebuah tawa yang diiringi oleh kesedihan dan tanpa ada kegembiraan sama sekali. Suara itu muncul seperti sedang mengejekku yang sedang berjalan sendirian di sana. Dan semakin aku melangkah maju ke hutan bambu, suara yang aku dengar semakin beragam. Seperti suara jeritan dari seseorang yang disiksa dengan kejam. Dan tidak lama kemudian, tepat ketika aku melihat ada satu makam tua yang ada di antara hutan bambu yang lebat di sekelilingnya. Tiba-tiba, "Pergi kamu. Kamu sudah dibayar. Pulang kamu, tinggalkan tempat ini." Kata-kata itu terdengar jelas ke arah kedua telingaku. Suaranya benar-benar berat dan membuat keberanian yang aku kumpulkan mendadak runtuh pada saat itu. Aku sempat terdiam,
dan berpikir untuk membalikan badanku. Namun pikiranku pada saat itu seperti menolak untuk menyerah. Aku tidak ditugaskan untuk meninggalkan jenazah Pak Wira di tempat ini. Dan aku tahu bahwa ini bukanlah tempat bagi dirinya untuk dikebumikan dengan layak. Aku berusaha menepis rasa takut yang mulai menyelimutiku lagi. Dan aku kembali berjalan sambil mengabaikan suara-suara yang terus-menerus menyuruhku untuk pulang dan meninggalkan tempat ini dengan segera. Meskipun ketika aku berjalan masuk ke dalam sana, tepatnya ketika melewati makam-makam tua dengan dinding batu yang sudah berlumut dan tertutup oleh daun-daun bambu yang kering dan jatuh dari atas sana, aku semakin merasakan kengerian yang luar biasa. Batu-batu yang menjadi batu pijakan untukku berjalan terasa begitu licin. Aku merasa bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan, sehingga wajar saja para warga yang ada di pos ronda itu keheranan ketika aku menanyakan tempat ini. Aku mencari-cari kemana mereka membawa jenazah Pak Wira. Sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan dan makam-makam tua yang sudah berlumut. Bahkan jalanan tempatku berjalan kini mulai digenangi oleh air yang kotor dan berlumpur. Entah kemana aku berjalan sekarang. Cahaya dari senter HP-ku tidak bisa merubah kegelapan ini menjadi terang benderang. Dan ketika aku terus-menerus masuk, suara-suara yang menggema di sekelilingku seakan-akan tidak pernah hilang dari kedua telingaku. Aku tiba-tiba menghentikan langkahku karena tepat beberapa puluh meter di ujung sana aku melihat sebuah makam yang belum selesai digali. Dan tepat di sebelahnya ada jenazah Pak Wira yang tergeletak begitu saja di sana. Makam itu seperti sudah lama digali dan belum ditutup sama sekali, karena terlihat lubang makam itu penuh dengan daun-daun kering dari pohon bambu yang mengelilinginya. Aku yang melihat hal itu seketika mempercepat langkahku. Namun baru saja aku melangkah beberapa langkah aku mendadak berhenti kembali, karena aku melihat pemandangan yang mengerikan yang kini terlihat dengan jelas oleh kedua mataku. Jenazah Pak Wira yang diawetkan kini seperti dikerumuni oleh belatung yang muncul entah dari mana. Belatung-belatung itu keluar dan mencoba masuk ke sela-sela kain kafan yang menutupinya. Bau busuk seketika menyeruak. Bahkan saking busuknya membuatku hampir muntah. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku sambil menutup hidungku. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Pak Wira semasa hidup? Apakah ada yang disembunyikan di dalam hidupnya? Apakah semua yang dia perlihatkan di media dan di televisi adalah sebuah kepalsuan, sehingga jenazahnya seperti ini? Aku benar-benar tidak percaya. Sosok yang dihormati dan dibanggakan oleh masyarakat, kini tubuhnya dipermainkan oleh para makhluk yang menyeramkan di luar sana. Dan hal itu membuatku berpikir tentang apa yang disembunyikan oleh Pak Wira semasa hidupnya. Aku kembali menggelengkan kepala. Mau bagaimanapun aku harus menyelesaikan tugas yang aku lakukan sekarang. Tidak mungkin aku meninggalkan jenazahnya di sini karena aku bertanggung jawab akan hal tersebut. Aku akhirnya memberanikan diriku, mencoba untuk mengusir belatung-belatung itu dengan jaketku yang aku kibaskan secara perlahan. Aku bingung sebenarnya, bagaimana aku membawanya kembali ke mobil ambulan yang ada di ujung sana. Namun, di saat kebuntuan itu, akhirnya aku berpikir untuk menarik tubuhnya saja dan menutup ulang kain kafannya apabila terlepas. Aku dengan sigap mengangkat tubuhnya. Sebuah tubuh tanpa nyawa yang aku angkat hingga sejajar ke arah dada. Tali pengikat kepalanya yang terikat kuat kini menempel ke arah leherku. Dan aku seperti tidak mempedulikan hal tersebut. Aku menariknya dengan kuat. Tubuh Pak Wira terasa sangat berat, bahkan lebih berat dari jenazah yang aku antarkan selama bekerja menjadi supir ambulan ini. Aku mengerutkan dahiku, mencoba mengumpulkan kekuatanku agar aku bisa menariknya. Meskipun aku harus menyeret kakinya di antara tanah yang kotor dan berlumpur. Namun, tepat ketika aku menariknya dengan sekuat tenaga, tiba-tiba sebuah tangan besar tiba-tiba menepuk pundakku.
Tangan itu terasa sangat dingin, bahkan aku bisa merasakan kuku-kuku panjangnya yang menusuk ke arah kulitku. Sontak hal itu membuatku memalingkan wajahku secara spontan, dan ketika aku berbalik untuk melihatnya, aku sudah menyuruhmu untuk pergi dari sini. Aku benar-benar ketakutan ketika tepat 1 meter dari wajahku, aku melihat sesosok makhluk yang menjadi ketakutan mendalam yang bisa terbayangkan olehku pada saat itu. Terlihat sebuah wajah besar dengan kulitnya tampak pucat seperti lilin. Tekstur kulitnya terasa kasar, seperti banyak bekas luka yang mengelupas dan menyisakan daging yang busuk dan bernanah. Wajah tersebut begitu besar, sehingga benar-benar menyeramkan. Dengan kedua matanya yang menghitam tanpa ada warna putih yang membuat siapapun akan ketakutan ketika melihatnya lebih dekat. Apalagi di dalam kegelapan yang menyelimutiku, ada sebuah lingkaran biru gelap yang menghitam, seperti orang yang tidak pernah tidur dan selalu terjaga siang dan malam di makam Louis Gawir ini. Makhluk itu semakin menyeramkan ketika dia seperti marah ketika aku menarik jenazah Pak Wira. Gigi-gigi tajamnya yang tidak rata terlihat jelas, apalagi ada 2 taring yang menonjol keluar yang tajam dan siap merobek apapun yang ada di hadapannya. Makhluk itu menggeram dan suaranya menggema, membuat udara yang ada di sekitarnya terasa berat dan bergetar. Aku benar-benar ketakutan. Energiku seperti ditarik olehnya, sehingga aku merasa lemas ketika melihat wajah dari makhluk itu dari dekat. Aku benar-benar tidak kuat ketika melihat wajah makhluk itu terlalu lama, sehingga tubuhku mendadak lemas. Kedua tanganku yang sedang mengangkat jenazah Pak Wira seketika terlepas dan tubuhnya yang tidak bernyawa kini ambruk kembali, bersamaan dengan tubuhku yang langsung lemas dan tidak berdaya. Aku kehilangan kesadaranku secara perlahan, dan di tengah-tengah mataku yang mulai terpejam secara perlahan, aku melihat makhluk seperti melakukan gerakan yang aneh. Wajahnya mendadak panik, dan dia seketika langsung memalingkan wajahnya dengan tubuhnya yang perlahan-lahan menghilang seperti ada sesuatu yang terjadi kepadanya secara perlahan-lahan. Dia melepaskan pandangannya kepadaku dan berteriak sambil membelakangiku dengan tubuhnya yang menghilang secara perlahan. "Goblok Xiao Wira!" katanya sambil berteriak. Entah apa yang terjadi dengan makhluk tersebut, namun hal tersebut tidak bisa membuatku sadar kembali. Sesaat ketika makhluk itu menghilang tepat di hadapanku. Sepertinya ini ada hubungannya dengan apa yang Bunga lakukan yang membuat makhluk itu menghilang. Namun aku tidak mengerti tentang semua ini. Aku sudah terlalu takut untuk berdiri sekarang. Tubuhku yang lemas tidak bisa membuatku kembali bangkit, sehingga aku akhirnya lebih memilih untuk memejamkan mataku dan tidak sadarkan diri tepat di sebelah jenazah Pak Wira yang tergeletak begitu saja di sana. Dan di tengah-tengah kesadaranku yang mulai pudar, aku hanya bisa bertanya tentang semua ini di dalam pikiranku. Sebenarnya, apa yang Pak Wira lakukan semasa hidup, sehingga jenazahnya ditarik paksa oleh makhluk yang menyeramkan itu di tempat ini?